آبائه وإخوانه من المرسلين والصالحين والصحابة أجمعين والتابعين والتابعين شين ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم البدن أرواح مشايخنا من مشايخ مغاربها من يمين أهل الشمال وبين من حنفي مالك إمام سلام محمد وسيكون من قد سبق أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وفقهاتهم في دين الله رسولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات بسم الله ونسأل الله اسم الله jadi sampai nanti kita sekarang cuma ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Rasul Nabi Qiratul kita berlari tafsir Al-Quran Majid Syekh Muhammad bin Umar bin Ali bin Arabi semua kitab Al-Mawa'id Rahmaniyah fi Qaidil Ramdaniyah lil Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar bin Abdul Haji lana wa qulana surah wa ismuna fi dinil akhirah waftah lana fatul arfin wa min tabarruku tawassul ala rasulillah sallallahu bi karamatil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nawaitu wa ta'lim wa tadzakkar tadhkir wa intifa wal ifada wal istifada
wal hasalata masih kitabillah sunnatur rasul bi gamrati amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif radhiyallahu anhu wa radhiyallahu ankum ilan qol a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Qala qailun minhum kam labistum. Qalu labisna yawman aw ba'da yawm. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum fa ba'asu ahadakum biwarakum hadhi ilal madinah falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizkin minhu wa latalaftaf wa la yusiruna bikum ahada. Wa kadzalika ay kama anamnahum wa hafidna ajsadahum minal bala ayatan dalatan ala kamali qudratina ba'asnahum ay qadnahum minan naumi ba'da mudiyyi salasumi ba'da mudiyyi salasimi'ati sanatan wa tis'asinin. Dan begitu pula kami menidurkan mereka dan menjaga jasad mereka dari apa? Dari kehancuran, maksudnya dari busuk dan lain-lain tuh. Makanya apa? Allah gerak-gerakin badannya selagi mereka tidur supaya apa? Supaya enggak rusak itu badannya tuh. Karena tidurnya 300 tahun lebih tuh. Ala kamali qudratina itu apa? Itu sebagai ayah, sebagai bukti yang menunjukkan bahwa apa? Bahwa kekuasaan kami mutlak, kata Allah Subhanahu wa taala. Ba'asnahum, lalu kami bangunkan mereka dari tidur setelah melewati 309 tahun. Liyatasaalu bainahum tuh. Supaya di antara mereka saling bertanya tuh, liyas'ala ba'duhum ba'dun fi muddati lubsihim, supaya mereka nanya, udah berapa hari kita tidur tuh, udah berapa lama kita tidur. Qala qailun minhum, berkata di antara mereka, yaitu ketua mereka, yaitu Maximilianus atau Maximilian, kam labistum, berapa hari kalian tidur atau kita tidur nih? Qalu, mereka berkata, labisna yauman au ba'da yaum. Ada salah satu yang berpendapat bahwa kita tidur sehari atau setengah hari tuh. Li'annahum dakhalul kahf tuh. Li'annahum dakhalul kahfa ghadwatan tuh. Karena mereka pas masuk goanya itu ghadwatan, yaitu pagi hari banget. Benar-benar pagi hari. Sumanamu tulu asyamsi. Kemudian pas waktu duhanya mereka tidur. Wa kana intibahum akhirun nahar tuh. Nah, mereka bangunnya pas sore hari tuh. Falamma kharaju, kata kala mereka keluar, wa nazaru ila syamsi wa qad baqiya min husyai'un tuh. Lalu mereka ngelihat matahari masih ada tuh. Makanya mereka berpendapat bahwa mereka tidurnya cuma setengah hari tuh. Karena apa? Pas mereka keluar goa itu matahari masih ada. Qalu au ba'da yaum. Qalu ay ba'du akhir minhum wa huwa Maximilianus tuh. Lalu Maximilianus ngomong lagi kepada mereka, rabbukum a'lamu bima labistum. Tuhan kalian itu lebih tahu berapa kalian tidurnya tuh. Berapa lama kita tidur. Fa antum la ta'lamuna muddata lubsikum. Sesungguhnya kalian nggak tahu berapa lama kita tidur tuh. Fa ba'asu ahadakum biwarikum hajil Madinah tuh. Maka berangkatlah salah satu di antara mereka ke kota. Kalau kata pendapatnya Ibnu Ishaq, yang berangkat itu tamliho. Tamliho itu kalau bahasa itunya apa sih? Bahasa Romawinya lamlikus. Tamliho itu lamlikus. Biwarikum pakai duit dia yang mereka pegang tuh. Ilal Madinah, mana Madinahnya? Nah ini tuh,
apa nih? Efesus di mana? Efesus? Kayaknya dekat. Kalau Efesus malah bukan dekat Irak, Efesus. Kotanya Efesus. Kayak daerah Irak apa Yordan Efesus tahu dah. Pokoknya nama kotanya Efesus dengan Hamzah tuh. Ada fil jahiliyah, waktu sama fil Islam Torsus bi fathir ra. Apa apa bi fathir ra. Torosus. Efesus sama Torosus. Oh, Tapsus kali. Kalau bahasa Inggrisnya Tapsus apa ya? Hah? Efesus Turki. Coba Tapsus. Nah, ini di Romawi. Kalau Tapsus malah di Itali. Efesusnya. Ini di Yunani. Iya, tapi di apa? Turki dekat laut. Efesus. Ya, pokoknya itulah kotanya. Falyanzur ayyuha azka ta'aman ayu ahluha azka ta'aman abadu an kulli haram li anna mulkahum kana dzaliman wa amatan ahlu baladihim kanu majusan wa fihim qaumun yakhufuna imanahum tu falyatikum birizkin bi ta'amin minhu min dalikal azka wal yatalaftaf wal yarfuq fi syara'i kaila yagibna wa fi duhulil Madinah li alla ya'raf. Oh, jadi ketika mereka ke kotanya mereka ini si Lamlikus disuruh nyari makanan yang halal. Kenapa? Karena ketika itu raja mereka ini raja yang zalim. Jadi ditakutkan raja yang zalim dan kebanyakan rakyatnya penyembah majusi, penyembah api. Jadi mereka pengen nyari makanan yang benar-benar yang dibolehin gitu. Karena kalau sembelihan orang majusi kan kita nggak boleh makan gitu. Makanya dia nyari yang yang nggak perlu disembelih dan lain gitu. Yang yang benar-benar ada halal gitu loh. Karena mereka takut akan iman mereka tuh. Faliyatikum birizkin tuh. Minhu tuh, min zalikal azka wal yatalattaf tuh. Lalu mereka pas beli itu jangan kencang-kencang suaranya, supaya supaya jangan ketahuan. Karena mereka lagi menjadi buronan kan gitu. Sangkaan mereka gitu. Mereka masih menjadi buronan padahal mereka udah tidur 300 tahun. Wala yus'irin nabikum ahada atau la yukhbiruna bimakanikum ahadan min ahli Madinah. Wa nazalika yastalzimu suyu akhbarikum. Innahum yadharu alaikum ay yatlau ala anfusikum awala makanikum. Yarjumukum ay yaqtulukum birajum aw yu'idukum fi millatihim tu.
Wala yusiruna bikum tuh, jangan sampai ketahuan ahadan seorang pun dari mereka tuh. Itu pesannya si Maximilianus sama kepada Lamlikus tadi itu. Pokoknya pas engkau beli jangan sampai ketahuan. Jangan sampai terendus sama penduduk kota gitu. Innahum iyadharu alaikum yarjumukum au yu'idukum fi milatihim walan tuflihu idzan abada tuh. Seandainya kalau kamu ketahuan tuh, berarti apa? Entar tempat kita ketahuan tuh. Kalau kamunya ketahuan, tempat kita bakal ketahuan tuh. Yarjumukum, nanti mereka bakal ngebunuh kita, menghukum kita, merajam kita tuh, dilemparin batu nanti kita tuh. Au yu'idukum fi milatihim tuh. Atau apa? Kita disuruh untuk memeluk agama mereka, untuk menyembah berhala mereka tuh. Ayu sayyirukum ila milatihim karhan tuh, secara paksa. Walan tuflihu idzan abada, maka kita nggak bakal selamat kalau begitu tuh. Kita nggak bakal selamat selamanya dalam artian di dunia wal akhirat, di dunia dan akhirat kita nggak selamat katanya. Nah, ntar ini tentang siap sih rajanya pas waktu itu, ini berbeda pendapatnya banyak tuh. Di sini kalau di Syekh Nawawi nama rajanya apa ya? Yustafat. Berarti kalau nama dia Gustavo kali itu. Gustavo Yustafat tuh. Setelah kekuasaan Dikianus habis tuh. Tapi kalau ahli sejarah bilangnya itu setelah masa Theodosius tuh. Masih Romawi tuh. Karena ini kalau dibilang ini Romawi ya pasti dia bangunnya masih tetap kerajaan Romawi tuh. Ini yang bingung. Karena Romawi itu kerajaannya lama, paling lama. Berakhir akhir Romawi itu sampai yaitu Ottoman nyerang Bizantium sampai habis tuh, Konstantinopel terakhir. Itu aja udah tahun berapa? Udah tahun 1000-an. Romawi mulai tahun 300-an sebelum Masehi. Nanti pokoknya ini ceritanya ntar satu dari mereka ini pulang ke rumah mereka tuh. Pulang ke rumah mereka, yang lucunya itu yang di rumahnya itu nggak kenal siapa dia. Nanti ada kakek-kakek yang mana ternyata itu cucunya. Ya kakek itu nggak taunya itu cucunya. Cucunya apa anak ya, nah, itu masih kenal. Itu yang si Ashabul Kahfinya kaget, bukan kepalang lah tuh. Kok ini dia bisa tuh ngenalin, baru ntar dia udah ngilang, katanya dia udah ngilang selama ratusan tahun tuh. Kakek ini udah ngilang selama ratusan tahun tuh. Itu ntar tuh kadzalika asarna alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna sa'ata la raiba fiha. Itu kadzalika asarna alaihim wallahu a'lam bissawab. Kitab ini kitab Mawaidul Rahman nih. Kemarin belum dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun min kalamil Habib Muhammad bin Habib Segaf radhiyallahu anhu.
Faedah dari kalamnya Habib Muhammad bin Hadi Assegaf, orang Seun. Apa kata beliau? Alal insan ayyasta'idda li ramadana bitaubati wa ma yataqarrabu ila Allah ta'ala li ajli ayyaji'a ramadana wa huwa mutahalli bi kulli khuluqin karim wa muta'ahhirun lil atarabbani minal maular rahim. Seyogianya sepatutnya orang itu untuk mempersiapkan diri menghadapi bulan suci Ramadan bitaubati, dengan taubat, wa ma yataqarrabu ilallah, atau dengan segala amal baik atau amal soleh yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Li ajli ayyaji Ramadan, supaya ketika datang bulan Ramadan, wa huwa mutahalli bi kulli khuluqin karim, dan dia sudah dihiasi diri dia dengan segala akhlakul karimah atau budi pekerti yang bagus. Wa muta'ahli lil ataya rabbani, dan dia siap menerima anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk kekayaan hati dia tuh. Untuk kekayaan hati dia tuh. Sir atau rahasia nanti tuh. Jadi kalau orang soleh itu yang membedakan nanti ada auranya tuh. Aura mereka nggak bakal tercipta kalau sirnya lemah tuh. Gimana tata cara sirnya dia menjadi kuat? Yaitu dengan riyadoh zikirnya, dengan tafakurnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan segala amal soleh yang dia lakukan terhadap Allah dan manusia. Itu yang bikin aura dia jadi makin lama makin nambah. Makanya makin lama Allah Subhanahu wa taala ketika auranya itu hambanya ini makin bagus, Allah bakal mengangkat dia menjadi kekasihnya terus, dari khos menjadi khawasul khawas, dari khawasul khawas terus sampai ke atas terus derajatnya, sampai udah Allah menyatakan bahwa ini kekasihku. Udah, ketika Allah sudah nyatakan ini kekasihku, selesai itu masalah. Kenapa? Karena udah segala gerak-geriknya itu udah diawasin sama Allah Subhanahu wa taala dan bakal dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Hanya sampai, kalau kata kita, sampai auranya aja udah langsung beda. Udah langsung beda tuh. Kadang ada, kalau di Ihya Ulumuddin ntar disebut itu, kadang wali ada auranya yang menyejukkan. Kadang ada wali auranya yang ro'ab. Ro'ab itu apa? Kalau kata kita, apa sih? Haibah yang gede, ngomong jadi gitu. Gagu kita. Di depan itu wali itu. Nggak bisa ngomong. Saking kuatnya itu. Kadang ada yang kadang ada yang auranya romdok. Kita keringetan mulu. Deket ini wali kepanasan kitanya. Dianya adem, kitanya kepanasan. Saking Saking beda derajatnya. Itu wali ahli surga, kitanya ahli neraka kita. Oleh panas, dianya adem tuh. Gitu macam-macam. Ntar kalau kita auranya wali itu macam-macam tuh. Tergantung Allah netapin dianya itu di mana tuh. Tapi mau itu wali auranya macam-macam, itu tidak ada yang bisa menebak di mana derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah yang tahu. Makanya Habib Abdurrahman Assegaf dulu bila kalau dalam makolahnya tuh,
Satu, ada wali yang bisa apa, tiap hari dia sholat di Masjidil Haram dari apa, dari Yaman, tiap 5 waktunya sholatnya di Masjidil Haram. Satu lagi wali, dia apa, di tanah tandus tuh, sampai apa, sampai Allah uji sama itu wali, gak punya makanan dan minuman sama sekali. Sampai beliau ini, wali ini, meninggal dalam keadaan sholat, dalam keadaan kelaparan. Kalau kata Habib Abdurrahman, bukan berarti ini wali yang bisa sholat saban hari apa di Mekah ini lebih unggul daripada wali yang di tadi tuh padang apa, padang pasir, yang apa, meninggal gara-gara kelaparan. Apakah itu lebih hebat, apa yang sholat di Masjidil Haram lebih hebat daripada yang ini? Enggak. Kita sama sekali nggak bisa ngukur. Cuma Allah SWT yang bisa ngukur tuh. Bahkan kalau kata Imam Haddad, wali yang keseringan apa, karomahnya ditampakkan sama Allah SWT, itu wali belum jadi 100%. Kata Imam Haddad, wali yang sering ditampakkan karomahnya itu sama aja apa, wali yang dimanjain sama Allah. Artinya walinya belum 100%. Kenapa? Karena dia masih butuh apa, tabir goib yang dibuka sama Allah. Kalau wali yang udah bener-bener jadi kekasih Allah, mereka udah nggak butuh tabir goib dibuka sama Allah. Seperti halnya apa perkataannya Ali bin Abi Thalib, lau kusifal gito masdatu yakinan. Seandainya tabir gaib Allah SWT dibukain semuanya, masdatu yakinan, aku udah nggak bakal nambah lagi keyakinanku terhadap apa, terhadap agama Islam. Kenapa? Karena udah mentok. Ali bin Abi Thalib. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah debat dengan apa, dengan seorang wali yang sapinya bisa ngomong, coba. Yang notabene itu si walinya itu di posisinya salah. Itu dikasih cobaan sama Allah sampai begitu, coba. Itu sahabat, kubaru sahabat, salah satu kubaru sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi nggak gentar tuh. Kalau kita coba gentar, wali. Kalau Ali bin Abi Thalib terus tuh. Kenapa Ali bin Abi Thalib membela orang ini? Jadi ini sapi si wali makan rumput di daerah orang tuh, makan rumput di daerah orang, otomatis karena makan rumput mulu di daerah orang itu, si ini yang punya rumput udah ngeklaim dong bahwa ini sapi punya saya tuh. Kenapa? Lah ini sapi makan di daerah saya mulu, terus kalau ada pemiliknya harusnya pemiliknya ngelarang gitu. Ini apa, nggak ada pemilik yang ngelarang. Kalau kata kita ngebiarin, ngebebasin gitu. Karena dia ngelihat nggak ada si pemiliknya, dan ini sapi terus menerus makan di tempat dia, otomatis dia apa, menghak milik sini si sapi itu. Tapi si wali bilang apa? Ini sapi saya tuh. Lalu apa? Mana itunya tuh? Buktinya tuh. Buktinya apa? Wah, si wali bilang apa? Ini tanya sapinya tuh. Ntar dia ngomong. Katanya benar, sapinya ngomong. Nah itu gimana kalau kita dihadapkan kayak gitu? Tapi Ali bin Abi Thalib punya bukti bahwa apa? Ini sapi benar-benar makan itunya. Kan ini kan zolim gitu. Harusnya kamu yang punya sapi, ini apa, nggak boleh makan apa sesuatu yang bukan punya kamu, kan gitu. Tapi ini sapi ngomong, waduh. Akhirnya apa? Tetap Ali bin Abi Thalib teguh untuk ngebela yang tadi itu, yang punya rumput itu. Otomatis ini si wali harus bayar kerugian kalau itu sapi punya dia gitu. Tapi dia nggak mau tuh. Akhirnya apa, ini si wali mengikrar bahwa dialah yang benar tuh. Langsung apa, bilang apa,
kalau kamu salah dalam hal apa mengadili ini, kamu bakal ditelan bumi. Akhirnya apa? Ali bin Abi Thalib ini apa? Ketelan bumi. Pertama sampai kaki doang tuh. Suruh berubah keputusannya. Tetap Ali bin Abi Thalib keputusan yang pertama bahwa apa? Si wali bersalah tuh. Ngedoa lagi tuh wali supaya apa? Nenggelamin si Ali bin Abi Thalib ke dalam lagi sampai sampai perut terus gitu. Suruh berubah, enggak berubah sama sekali. Ngedoa lagi sampai terakhir apa? Tinggal kepala Ali bin Abi Thalib. Jadi tenggelam tinggal kepala. Lalu apa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang apa? Ya Allah ya Rasulullah syariatku. Ya Allah ya Rasul, syariatmu ya Rasul gitu. Itu tanahnya meledak. Tanah meledak, kena tuh sapinya mati tuh. Dan si wali pingsan langsung. Ini apa? Kalau kata kita, ini pembelajaran kalau berpegang teguh dengan sesuatu yang kita putuskan. Dengan istidlal yang benar dan bayinah atau barang bukti yang benar-benar ada tuh. Itu. Ya sekarang kalau kata kita sapi ngomong itu lumrah kagak? Kan kagak. Nggak bisa dijadiin bukti tuh. Itu yang jadi masalah tuh. Yang bisa dijadiin bukti itu sesuatu yang lumrah. Tuh. Kenapa? Nahna hakamna bizawahir tuh. Kita menghukumi sesuatu dengan apa? Dengan yang kelihatan tuh. Maksudnya yang kelihatan gimana? Yang kelihatan pada pandangan orang awam atau bil urfi. Yang udah ada jadi kebiasaan di situ tuh. Sapi ngomong kebiasaan di mana? Wah tuh. Nabi Sulaiman gitu. Kalau zaman Nabi Sulaiman nggak apa-apa begitu. Lah ini kita zamannya habis Nabi tuh, zamannya tabiin. Sapi disuruh ngomong ya gila, kita dibilang kita tuh. Ayam tuh. Ini ayam siapa? Tuh suruh ngomong ayamnya. Enggak ngomong-ngomong tuh ayam tuh. Ini bilang gila ntar kita. Kenapa? Karena bukan kebiasaan gitu. Nggak bisa dijadiin barang bukti itu. Qala radhiyallahu anhu, dan berkata juga Habib Muhammad bin Hadi Assegaf, wa Ramadan wasol sufu bawatinakum liyadkhula Ramadan wa antum mutaahhiluna lisir. Ramadan telah tiba. Sufu. Tuh, lihat tuh, perhatikan bawatinakum tuh. Isi hati kalian. Lihat, perhatikan isi hati kalian liyadkhula Ramadan ketika memasuki bulan Ramadan wa antum mutaahhiluna lisir tuh. Kalian itu bakal siap untuk untuk diisi sir hatinya tuh. Fatujaddidu fihi al-ataya rabbaniyah tuh. Maka nanti Allah bakal isi di situ anugerahnya Allah ar-rabbaniyah, itu maksudnya kedekatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Derajat kita sama Allah derajat kita ditinggiin sama Allah Subhanahu wa taala menjadi menjadi dekat tuh. Wal mawahib somadaniyah tuh. Sama. Semuanya rahmatnya, anugerahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunannya, mawahib juga masuk ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wajiddu fit talabi fi Ramadan khususan wa fi ghairihi umuman tuh. Dan jiddu kalau kata kita disuruh rajin tuh. Lebih giatlah kalian dalam mencari kebaikan fi Ramadan, di bulan Ramadan khususon. Itu khusus di bulan Ramadan, wa fi ghairihi umuman, dan mencari kebaikan di selain bulan Ramadan umuman tuh, secara umum. Jadi secara standar gitu. Jadi di Ramadan lebih galak kita nyari kebaikannya ketimbang di bulan yang lain tuh. Timbang di bulan yang lain. Faidatun min kalamil Habib Ahmad bin Abdurrahman Assegaf,
dari kalamnya Habib Ahmad bin Abdurrahman Assegaf radhiyallahu anhu qala berkata kana salafu rahmatullahi alaihim yu'arribuna lahum niyatin wa yuslihunaha ma yadkhulu ramadan illa waqad waqad hum musammirina an sakil jid mubadirina lil amal bima yurdi maulahum wa nahnu tadhalu anna hadhihi niyat yadkhulu ramadan wa yakhriju ka ghairihi minasyuhur yudhiluna anin niyati sholihah ghayatuhum yakumuna kal adah ma yakuluna bagaina niyatan sholihatan li hadha syahr wa min aqbali ala maulah wa man aqbala ala maulahu aqbala alaihil maula. Jadi ini kalau kata kita sifat tawadunya Habib Ahmad bin Abdurrahman Assegaf. Jadi orang-orang soleh dulu itu selalu memperbarui niat-niat mereka dan memperbarui dan memperbaiki niat mereka yang jelek menjadi bagus ketika menghadapi bulan Ramadan. Tidaklah orang-orang soleh dulu masuk bulan suci Ramadan illa waqad hum musammirina an sakil jiddu. Jadi hatinya udah benar-benar pengen mencari kebaikan yang sangat banyak di bulan Ramadan ini. Ubadirina, balap-balapan untuk beramal soleh tuh, untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu tuzhilu anna hadhin niyat. Sedangkan kita sekarang ini ngeremehin niat baik orang-orang di zaman dahulu. Ya dahulu Ramadan, masuk bulan Ramadan wa yakhruju ka ghairihi, dan sampai keluar bulan Ramadan seperti halnya bulan-bulan biasa tuh, enggak ada perubahan gitu. Kita meremehkan niat orang-orang soleh, niat-niat soleh, wa yatuhum yakumuna kal adah tuh. Lalu kita beribadah seperti biasa, seperti bulan-bulan selain Ramadan tuh. Ma yakuluna bagaina niatan soleh li hadza syahr tuh. Jarang orang yang pengen saya punya niat yang soleh untuk bulan Ramadan ini itu. Waman aqbala ala maulahu aqbala alaihil maula. Barang siapa tuh yang berserah diri dalam artian benar-benar siap untuk beramal soleh kepada Tuhannya, aqbala alaihi maula tuh. Maka Tuhannya pun juga bakal serius menanggapi doa-doa atau ibadah dari hambanya tersebut. Makanya kalau dulu almarhum Habib Ali al-Masyhur, abangnya Habib Umar, Habib Ali bin Muhammad bin Hafid bin Saleh Habib Muhammad bin Habib Ali bin Muhammad bin Hafid tuh, itu kalau sering ngomong sama murid-muridnya kalau sebelum ziarah Hud tuh harus husnuzon di tempat wali tersebut tuh. Kenapa? Karena dapat keuntungannya kita terhadap wali tersebut tergantung husnuzon kita terhadap wali tersebut tuh. Kenapa bisa begitu? Karena wali ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengangkat kekasihnya itu sudah menjadi ketetapan dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita husnuzon dengan hal tersebut, sama halnya kita husnuzon terhadap segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau udah begitu, ana indazoni abdibi, aku tergantung sangkaan hambaku, falyazunu masya'a. Maka terserah kamu mau nyangka gimana. Kalau kamu nyangka aku baik, bagus, aku bakal bagus dan baik kepada kamu. Tapi kalau kamu nyangkanya aku kagak bagus, ya pasti aku bakal ngelakuin yang kagak bagus sama kamu. Maka ketika kita berhusnuzon sama ini wali, benar-benar ini wali soleh dan lain-lain, otomatis Allah pun bakal husnuzon sama kita nantinya. Jadi itu tergantung itu sama niat kita, niat yang soleh. Makanya jangan
Oh, kata kita jangan kurang ajar kalau di dalam apa, kita kalau lagi ziarah ke ziarah para wali itu atau apa orang-orang soleh, supaya apa, supaya kita mendapatkan manfaatnya tuh. Dari kalam Habib Abdul Bari bin Sayyid al-Ridus juga berkata, aqbalaikum Ramadan, Ramadan apa, mendatangi kalian, jiddu fihi wajtahidu tuh, giatlah di dalam bulan Ramadan itu, wa qabilu bil farhi wat tam, dan apa, sambutlah dengan apa, dengan kegembiraan yang penuh, wan nasyatil wahlimah, dan dengan apa, semangat yang baru, semangat yang tinggi, wa nahaika min syahri nafluhu faridah wa naumu tasbih tuh, wa nahaika tuh, dan apa, lihatlah di bulan itu apa, nafluhu, suatu yang sunnah di bulan tersebut atau di bulan Ramadan itu, faridotan, seperti hal apa, layaknya fardu, sholat fardu di bulan-bulan yang lalu, dan tidurnya di situ itu tasbihun tuh, seperti pahalanya orang yang bertasbih. Karena apa? Karena tidurnya orang puasa itu bisa menghalangi dia dari berbuat dosa tuh. Makanya tidurnya itu ibadah. Kenapa dinamakan ibadah? Karena bisa menghalangi dia dari berbuat dosa tuh. Kan ada di hadis Nabi tuh, man taqarraba fihi bihoslatin minal khairi kana kaman adda faridotan fi ghairihi. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan itu dengan perkara sunnah tuh, maka apa? Karena kaman ada, dia seperti apa? Seperti melaksanakan apa, kewajiban atau sholat wajib itu fi ghairihi, di bulan selain bulan Ramadan tuh. Waman apa? Waman ada faridotan fihi, dan barang siapa yang mengerjakan suatu kewajiban atau sholat wajib di bulan Ramadan, karena kaman ada sabaina faridotan fi masiwahu, maka dia seperti mengerjakan apa, kewajiban 70 kali lipat di bulan yang lain tuh bulan Ramadan keutamaan tuh. Makanya rugi kita kalau bulan Ramadan sama seperti bulan-bulan yang lain tuh. Harus lebih rajin tuh kalau di bulan Ramadan kalau tentang apa, ibadah tuh. Pokoknya amal-amal baik kita harus lebih rajin daripada di bulan-bulan yang lain tuh. Nanti kita ada di sini apa, cerita rada ini lucu. Ada orang sengaja kagak sholat di bulan selain Ramadan, coba. Lalu apa? Dia kodok semuanya di bulan Ramadan. Pas meninggal ada beberapa orang soleh ngimpi dia tuh, nanya, mayaf'alullah bika, apa yang Allah lakukan sama kamu tuh. Ini orang soleh ngiranya ini orang bakal dikena apa, kena azab nih. Nggak taunya apa, ghafarallahu bi itu, Allah mengampuni diriku. Wah, kaget lah, kok bisa tuh. Kenapa? Karena keutamaan bulan Ramadan tuh. Makanya apa, ada doa, Allahumma ja'al sayyiatina sayyiati man ahbabta wala taj'al hasanatina hasanati man abghaita. Ya Allah, jadikan dosa-dosaku ini atau kesalahan-kesalahan yang aku buat ini kesalahan yang engkau cintai, dan jangan jadikan apa, kebaikan yang aku buat ini kebaikan yang engkau murkai itu. Kok bisa begitu? Itu karena apa? Karena ada sebagian orang mengerjakan dosa bukan kemauannya atau terpaksa karena keadaan tuh. Itu doa yang cocok buat dia gitu tuh. Jadikan kesalahanku atau dosaku ini dosa yang engkau apa, sukai atau ridhoi itu. Kenapa? Karena dia ngelakuin dosanya dia itu enggak benar-benar sengaja, tapi terpaksa karena keadaan. Banyak di luar sono tuh orang, misalkan apa, ada perempuan terpaksa dia buka-bukaan karena apa? Karena keadaan tertentu tuh. Misalnya ekonomi dan lain-lain itu ada tuh. Kayaknya begitu percuma dinasehatin, wah ini ditutup. Ya orang kebutuhan ekonomi dia gimana? Tutup. Berarti apa? Ya dakwahnya salah.
bukan ngasih nasihat tuh, tapi apa? Ya, ngasih ekonomi tuh. Seperti halnya dulu zamannya Nabi Muhammad SAW tuh, para sahabat tuh nggak banyak ngomong, tahu sikon cara dakwah yang benar tuh. Makanya Nabi ketika gonimah itu yang orang-orang baru masuk Islam itu gonimahnya paling banyak. Supaya apa? Supaya dia semangat dalam dalam mendalami agama Islam. Soalnya apa? Supaya harta duniawi itu nggak mempengaruhi keimanan dia tuh. Ini kan kalau orang lapar kita nasihatin percuma, nggak bakal masuk tuh. Tapi kalau orang udah nggak lapar, nasihatin baru masuk tuh. Itu tuh. Makanya kalau yang ketemu yang begitu-begitu ya nggak usah, wah bagusnya kamu pakai jilbab, aduh nggak bakal masuk. Kasih aja tuh duit truk tuh, kasih duitnya tuh tiap minggu nih gua ada rezeki nih, gua ntar tuh perempuan nanya sendiri, nanya gimana, lu kalau yang perempuan lo demen kayak gimana sih bentuknya gitu, ntar berubah sendiri tuh. Itu dakwahnya nggak pakai ngomong, nggak pakai ngomong nasihat, jilbab lebih cantik pakai jilbab, agak dengerin pasti itu. Gitu aja dulu tuh. Ini Nabi dulu dakwahnya begitu, nggak pakai ngomong, orang nurut semua tuh gitu. Kenapa? Bukan karena ya, emang kalau kata Ali bin Abi Thalib tuh, kalau kata kita man atlaba syai'an man a'to syai'an fahu asiruhu tuh. Orang yang sering ngasih ke orang tersebut tuh, itu si orang tadi otomatis jadi asiruhu, jadi tawanannya. Mau nggak mau, ini nggak bakal merasa nggak enak ntar tuh. Aduh nggak enak nih gitu. Dikasih mulu tuh. Ntar kalau ngomong kesono yuk, pasti nggak bakal nolak tuh. Gitu. Sama kayak tadi itu dakwahnya kita pakai itu. Ntar kalau dikasih omongan dikit langsung nurut tuh. Ya, tapi kalau kagak pernah ngasih gak ada yang lain tuh, tahu-tahu ceramahin orang gitu tuh nggak bakal tuh. Itu salah satu metode dakwahnya tuh. Nabi Ubaidah Sirri rahimahullah, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hidal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa bit taqwa jamilna bil afiyir rahmanir rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.